Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di tahun 2024 ini? Semoga saja di tahun 2024 ini Bapak Ibu yang selama ini merasa layak menerima bantuan sosial dan belum juga menerima bantuan sosial bisa mendapatkan haknya di tahun 2024 ini, atau datanya berhasil masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial sehingga berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial juga. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas yaitu terkait jenis bantuan sosial apa saja yang akan dilanjutkan cair di tahun 2024 ini. Dan ternyata ada 8 kriteria yang sudah tidak termasuk lagi layak untuk menerima bantuan sosial. Sehingga walaupun Bapak Ibu di tahun 2023 kemarin bantuan sosialnya itu lancar, tapi apabila Bapak Ibu termasuk di dalam 8 kriteria ini, maka di tahun 2024 ini sudah pasti bantuan sosial Bapak Ibu sudah dinonaktifkan atau akan otomatis diputus oleh sistem karena tidak termasuk di dalam layak untuk menerima bantuan sosial lagi. Nah, kira-kira ke-8 kriteria ini apakah Bapak Ibu termasuk di dalamnya atau apa saja yang dimaksud dengan 8 kriteria ini? Nah, pastikan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa beri dukungan dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait bantuan sosial yang selalu saya bagikan di channel ini. Berikut ada beberapa jenis bantuan sosial yang masih akan disalurkan di tahun 2024 ini. Walaupun untuk penyaluran bantuan sosial alokasi tahun 2023 telah berakhir di akhir tahun 2023, yaitu tepatnya pada bulan Desember, tapi pada bulan Januari ini ada beberapa jenis bantuan sosial yang masih akan terus disalurkan. Salah satunya yaitu untuk bantuan pangan non-tunai program sembako atau disingkat BPNT. Nah, dengar isunya, untuk BPNT ini anggarannya di tahun 2024 meningkat menjadi 8%. Sehingga untuk jumlah penerimanya yang mana yang tadinya hanya 18,8 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia, kemungkinan besar di tahun 2024 ini akan bertambah jumlahnya. Selanjutnya adalah bantuan sosial program keluarga harapan atau disingkat PKH, yang mana untuk nominal bantuan sosialnya ini bervariasi karena ada beberapa pertimbangan, yaitu harus disesuaikan dengan komponen masing-masing oleh KPM itu sendiri. Adapun untuk jumlah penerimanya, yaitu untuk isunya masih tetap sama, yaitu sebanyak 10 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga adalah bantuan sosial program Indonesia Pintar atau PIP atau pemegang kartu Indonesia Pintar juga masih akan terus disalurkan pada tahun 2024 ini. Selanjutnya adalah bantuan sosial cadangan beras pemerintah atau bantuan sosial beras sebanyak 10 kg per bulan, dan untuk isunya masih akan diperpanjang di tahun 2024 ini, yang mana untuk alokasi awal untuk periode Januari, Februari, Maret. Berikutnya yang juga pasti akan masih disalurkan di tahun 2024 ini yaitu bantuan sosial PBIJK atau BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Tapi walaupun hanya beberapa jenis bantuan sosial yang saya sebutkan di sini yang sudah pasti akan cair lagi di tahun 2024 ini, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa jenis bantuan sosial bantuan langsung tunai seperti BLT-DD atau BLT kemiskinan ekstrim dan BLT-BLT lainnya juga masih akan disalurkan di tahun 2024 ini. Namun untuk kelima jenis bantuan sosial yang saya sebutkan tadi itu insya Allah sudah pasti akan disalurkan di tahun 2024 ini. Namun untuk beberapa jenis bantuan sosial lainnya, ketika nanti ke depannya sudah ada informasi validnya, maka akan saya update lagi di channel ini. Selanjutnya ini ada 8 kriteria KPM yang dianggap tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial, diantaranya yaitu berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN, dan yang kedua yaitu berstatus sebagai anggota TNI atau Polri, dan yang ketiga berstatus sebagai pensiunan ASN atau pensiunan TNI atau pensiunan Polri yang menerima dana pensiun. Kemudian yang keempat yaitu yang berstatus sebagai pendamping sosial, dan yang kelima yang berstatus sebagai guru tersertifikasi, dan yang keenam yaitu yang berstatus sebagai atau memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dan yang ketujuh, yaitu yang terdaftar dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik CV dan direksi atau komisaris, atau memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten atau kota. Nah, yang terakhir ini yaitu yang memiliki penghasilan di atas UMP atau UMK, ini banyak sekali yang sudah dinonaktifkan pada tahap sebelumnya. Tepatnya pada penyaluran bantuan sosial tahap 3 dan tahap 4 tahun 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan di tahun 2024 ini masih akan ada beberapa temuan-temuan sebagaimana yang dimaksud 8 kriteria ini, sehingga ke-8 kriteria ini bantuan sosialnya maka akan otomatis diputus oleh sistem. Karena saat ini Kementerian Sosial selain ia bekerja sama dengan pemerintah daerah, ia juga telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan juga Ditjen Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham, dan juga Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, juga Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam upaya pengawasan dan pemadanan data. Sehingga apabila ada beberapa data KPM yang otomatis ditemukan oleh sistem, maka bantuan sosialnya juga atau datanya yang ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial akan otomatis terputus oleh sistem. Oke, jadi itu tadi ada 8 kriteria ini yang tidak termasuk lagi layak untuk menerima bantuan sosial ya. Jadi walaupun ini keterangannya hanya ditekankan bagi penerima program keluarga harapan atau PKH, tapi perlu Bapak Ibu semuanya ketahui untuk tingkatan bantuan sosial ini bisa dibilang untuk program keluarga harapan ini adalah jenis bantuan sosial yang terendah, sehingga apabila KPM tersebut sudah tidak termasuk lagi layak di dalam kriteria penerima bantuan sosial program keluarga harapan, maka artinya KPM ini juga tidak layak untuk menerima bantuan sosial yang lainnya. Selain itu, di tahun 2024 ini bisa saja ada lagi untuk aturan-aturan terbaru terkait penyaluran atau metode penyaluran bantuan sosial dan juga untuk nominalnya, karena biasanya setiap tahun itu akan ada perubahan peraturan terkait penyaluran bantuan sosial dan juga tentunya untuk perubahan anggaran, dan ini semua akan mempengaruhi terkait jumlah besaran bantuan sosial yang KPM itu terima dan juga untuk mekanisme penyalurannya. Tapi jangan khawatir, karena setiap kali saya mendapatkan informasi terkait penyaluran bantuan sosial atau terkait subsidi pemerintah lainnya, sudah pasti akan selalu saya update lagi di channel ini. Jadi pastikan terus mengikuti channel ini dengan cara klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga setiap kali ada informasi yang saya update atau yang saya upload di channel ini, Bapak Ibu akan langsung mendapatkan notifikasinya. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.